Halo, selamat sore. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Teman-teman, gua mau bahas satu pertanyaan yang klasik, tapi bisa dibilang hoax sama orang-orangnya nggak. Pertanyaan tentang yang ini nih, ya Bang, kalau jaminan apa kurs 100 juta emang nggak perlu jaminan? Terus jaminannya apa? Ya, mungkin setahun lalu gue udah sering bahas tuh. Terus gue baca di konten-konten lain, dibilang hoax tetap aja pakai jaminan ya nggak? Hoax nih kan bolak-balik ke bank X kan, tetap aja pakai jaminan. Terus gimana sih Om sebenarnya Om? Aduh, ya. Jadi gue konfirmasi ke beberapa temen gue juga ya. Bahkan ada beberapa temen gue yang udah nggak mau lagi kredit di bawah 100 juta. Sampai 100 juta nggak mau. Karena polemik. Gue mending nyalurin kredit di atas 100 juta yang jelas-jelas pakai jaminan. Ya kan? Polemiknya kenapa? Ya polemik. Ya kan? Peraturannya tidak diperlukan jaminan, di lapangannya perlu jaminan, Pak. Petugas banknya minta jaminan. Ya kan? Tapi Om kemarin saya 70 juta sertifikat tuh jaminan? Enggak. Jaminan itu yang diikat ya teman-teman ya sama banknya ya. Sebanyak teman-teman cuma ngasih BPKB atau sertifikat atau apapun itu, tapi tidak diikat, misalkan sertifikat diikatnya hak tanggungan, BPKB diikatnya fidusia, ya kan? Sebanyak teman-teman tidak dilakukan pengikatan, itu sebenarnya bukan jaminan. Teman-teman hanya menitipkan sertifikat ya, teman-teman cuma menitipkan BPKB, tidak diikat apa-apa. Jadi kalau macet nggak bisa dilelang Om, nggak bisa. Kalau tidak ada hak tanggungan teman-teman tidak bisa dilelang ya kan. Paling apa, paling ujungnya kuasa jual doang, karena ini sebenarnya tidak diperlukan jaminan ya. Jadi sebenarnya jaminannya apa Om? Ya nggak ada, kan ikutin Permenko 2023, kredit super mikro dan mikro sampai 100 juta tidak diperlukan jaminan, tidak diperlukan. Tapi pada kenyataannya gimana sih Om? Gua di tengah-tengah ya. Ya gini teman-teman ya. Gue sebagai dulu juga mantan analis kredit yang terbuang ya kan. Jadi khusus kur ya. Jadi serba salah ya teman-teman ya. Satu sisi bank itu sebenarnya peraturan kredit sampai 100 juta tanpa jaminan sebenarnya untuk kredit usaha ya. Itu enggak, itu melanggar 5C kan, yang petugas bank pasti tahu 5C ya. Karakter, capacity, collateral gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kredit usaha memang dari dulu tuh mindsetnya dan memang dalam prakteknya itu pasti pakai jaminan teman-teman kredit usaha ya, kecuali teman-teman kredit payroll, KSK PN apa KSK PNS misalkan contohnya kan digadein ya kan, nah itu beda cerita, itu kan kredit konsumtif. Tapi kredit usaha itu pasti pakai jaminan rata-rata ya seperti itu. Cuma karena pemerintahnya bilang sampai 100 juta tidak diperlukan jaminan, dilema kan. Nah, satu sisi nggak pakai jaminan terkabur orangnya kan, nggak bisa diapa-apain, ya nggak bisa diapa-apain lah. Ya kan, saya juga mantan petugas bank yang tersiksa dulu kan, sampai situ nggak ada jaminan. Nah, mau apa? Mau ngancem? Ya udah, saya mau apa? Saya nggak punya duit. Seperti itu teman-teman. Memang menurut gua peraturan itu tuh gua nggak ngerti ya. Bahkan tahun depan nih ada gosip sampai 200 juta tidak perlu jaminan. Senang dong teman-teman, senang. Petugas banknya nangis. Ya kan? Wah, kok nangis? Nangis lah. Teman-teman nggak tahu sih ya. Kalau kredit 100 juta tanpa jaminan tuh macet. Ditunjuk-tunjuknya kayak apa kita ya? Petugas banknya. Ya kan? Pusingnya orangnya kalau hilang gimana? Pusing teman-teman ya. Ya udah nggak usah di petugas bank aja. Ya makanya gue berhenti. Capek ya kan, dilematik. Berhenti aja. Ya. Ya, maksud gua gini ya teman-teman ya, kita harus saling memahami sih. Makanya beberapa tempat bahkan seperti gua bilang awal-awal tidak ada yang mau menyalurkan kredit sampai 100 juta kur ya, karena tanpa jaminan tuh di dilematik. Ntar gue mintain jaminan, protes. Tapi kalau gua nggak minta jaminan, gue megang apa? Hah? Saudara bukan, keluarga bukan, ya kan? Tapi tanpa jaminan kan aneh. Secara logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya dalam penyataannya ya akhirnya mereka lebih baik melanggar minta jaminan dibanding kalau ada apa-apa gue nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Karena ujung-ujungnya adalah survival instinct ya teman-teman ya nggak, bertahan hidup yang utama kan dibanding peraturan ya kan. Peraturannya tidak diperlukan jaminan, orang mau survive kerja di situ loh. Gimana caranya supaya orang bisa ngikat debitur yang nakal? Ya sudah, paksa minta jaminan.
Tapi kan saya lancar om, ya situ lancar. Tapi kan oknum banyak, ya kan? Yang pakai jaminan bodong aja jelas-jelas banyak, ya kan? Ditunjuk jaminan ini om, jaminan saya. Ternyata sampai sana bukan kan? Udah banyak lah pengalaman kita buruk ya. Itu yang pakai jaminan kayak gitu buruknya. Apalagi yang nggak pakai. Dan apalagi rencananya 200 juta tanpa jaminan teman-teman. Seneng nggak? Seneng harus ya. Seneng lah karena gue bukan pegawai bank lagi, seneng ya kan. Kita kredit banyak-banyak aja kan tanpa jaminan juga ya kan. Jadi gitu teman-teman ya, memang menurut gue memang melanggar sunatullah ya kan. Tanpa jaminan 100 juta kredit usaha ya. Kredit usaha saya lagi ya, bukan kredit pegawai ya. Itu memang menurut gue emang nggak masuk logika sih. Gue nggak tahu seberapa besar analisa pembuat kebijakan tentang 100 juta tanpa jaminan atau bahkan 200 juta nanti kedepannya gosipnya tanpa jaminan. Seberapa besar mereka megang data bahwa yang bermasalah itu banyak, baik super mikro kan, bahkan ada bank yang super mikro ini dihapus, nggak boleh ekspansi dulu karena saking banyaknya nunggak. Super mikro ini kalau nggak salah yang sampai 10 juta ya kan. Nah nanti kedepannya bahkan sampai 200. Gua nggak tahu pemerintah punya nggak data itu ya kan, karena kan yang dipakai duitnya duit nasabah teman-teman ya, buat nasabah yang nyimpan, bukan duit pemerintah ya. Ingat sekali lagi KUR itu hanya program pemerintah, duitnya duit nasabah bank masing-masing ya kan. Jadi kalau banknya macet ya tanggung jawab sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ya serba salah ya. Jadi teman-teman nggak usah bilang oh ini hoax atau apa. Sebenarnya bukan hoax sih, tapi memang yang buat peraturan kayaknya harus dikaji ulang. Itu bener nggak sih bisa 100% tanpa jaminan? Yang bisa melindungi nggak cuma nasabah-nasabahnya aja, nasabahnya enak, petugas bank yang susah, ya kan? Selama ini kan gitu kan. Berapa banyak korban dari proses KUR ini kan? Ayo bank mana kan? Bank plat merah, bank swasta banyak yang bermasalah ketika KUR-nya bermasalah juga kan? Apalagi tanpa jaminan kan? Ya, seperti itu teman-teman ya. Banyak korbannya udah ya kan? Jadi gimana om? Setuju gak? Jadi intinya pakai jaminan atau enggak? Kalau peraturannya tanpa jaminan sampai 100 juta sampai mati pun gue bilang kalau sepanjang tidak dirubah pemerintah, peraturan 2023 dan 2024 ya tanpa jaminan sampai 100 juta peraturannya ya. Tapi sekali lagi kan gue bilang survival instinct pegawai bank itu main di situ kan. Mereka pasti lebih mementingkan gimana caranya survive kan. Ya pindahin jaminan mau nggak mau. Melanggar laporin, silakan aja laporkan. Paling mereka kedepannya juga nggak bakalan proses lagi kredit sampai 100 juta ya. Seperti itu ya. Coba tanya teman-teman, ada nggak unit yang sudah nggak mau lagi proses KUR mikro atau super mikro? Pasti ada ya, karena mungkin banyak masalah ya. Jangan pikir wah berarti nggak dukung pemerintah, bukan kan, bank juga nyari untung ya kan. Walaupun misalkan bank BUMN kan, bank swasta nyari untung lah. Kalau jebol terus dibawa kabur duitnya ya nggak mau juga bang kan. Ya iyalah, kalau bang nggak mau kayak gitu, apa yang dilakukan banknya pasti neken pegawainya. Itu udah aturan lah ya. Yang dikorbankan ya ujung-ujungnya atas bikin aturan yang dikorbankan di bawah-bawah ya, termasuk teman-teman sebagai debitur dan pegawai bank juga sebagai orang yang bekerja di situ kan ya. Ya jadi siapa yang jadi korban berikutnya? Enggak lah ya. Jadi ya mana ya, jadi menurut gue sih kalau gue pribadi ya cukup sampai 50 juta tanpa jaminan itu udah cukup lah ya. Ya paling nggak kita minta BPKB motor kan. Iyalah kan, kalau 100 juta BPKB motor masih jauh sebenarnya, cuman ya udahlah kan tanpa jaminan sebenarnya kan. Jadi kita nyerahin jaminan itu tidak diikat ya, itu bukan jaminan namanya ya, itu cuma nitip ya. Ingat, menjaminkan sama menitipkan beda ya. Jadi nggak ada jaminan, sekali lagi nggak ada jaminan ya. Semoga teman-teman usahanya makin lancar, pegawai banknya juga makin hati-hati dari oknum-oknum yang mencoba main-main ya kan. Banyak yang jelas pakai jaminannya banyak oknumnya, apalagi yang tanpa jaminan ya. Itu aja ya guys yang bisa gue sampaikan minggu sore ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.